Itulah yang terjadi dalam perjanjian Hudaibiyah, terjadi kepada Siti Maryam yang tadi dibacain suratnya. Maryam gak pengen punya anak tanpa suami. Kalaupun harus punya anak, nikah dulu. Tapi Allah punya rencana lain. Rencana manusia punya anak setelah nikah. Lagian Maryam lagi belum siap menikah nih. Belum ada cowok yang pantas buat Maryam. Justru karena itulah Allah beri dia anak tanpa laki-laki, tanpa suami. Kenapa? Gak ada suami yang pantas buat Maryam. Mungkin satu-satunya lelaki yang pantas buat Maryam cuma Nabi Muhammad. Tapi kan beda zaman. Masa Maryam harus nunggu Nabi Muhammad 300 tahun lagi kan ya? Nah, ternyata karena nggak ada yang pantas buat dia, akhirnya dia punya anak tanpa harus melalui seorang suami. Mungkin kita terlalu soleh sehingga nggak ada yang pantas buat kita. Pantasnya cuma bidadari, ya udah di akhirat nikahnya. Husnuzannya mah ya. Mungkin di atas nih nggak ada yang pantas jadi imamnya, soalnya terlalu solehah. Jadi imam juga kayak ragu gitu. Aduh, imamin dia, hafalannya udah luar biasa, bacaannya lebih bagus, guru tahsin lagi tuh. Saya baru belajar tahsin, masa mau jadi imam seorang cewek yang guru tahsin? Karena dia terlalu keren, akhirnya nggak ada yang pantas buat dia nih. Maryam kayak gitu banget. Karena terlalu keren, terlalu soleh, sampai ulama aja ragu Maryam ini nabi atau bukan gitu. Sehingga ada dua pendapat ulama, sebagian bilang Maryam bukan nabi, orang soleh. Tapi ada ulama yang bilang Maryam itu emang nabi, satu-satunya nabi dari cewek, satu dari 4 perempuan yang sempurna. Dan di antara 4 itu kayaknya menurut sebagian ulama Maryam nomor 1 tuh. Walaupun secara usia Asia, Maryam, Khadijah, Fatimah, tapi Maryam itu paling keren lah. Tiba-tiba hamil, datang cowok keren, baju putih, jubah putih, auranya tuh luar biasa. Pokoknya cowok paling keren aja. Sampai Maryam kaget dan berta'awuz, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah dari kamu. Ketemu cowok keren malah berlindung, bukan bersyukur. Coba, duh keren banget ya, astagfirullah, auzubillah gitu kan ya. Nih Maryam nih, duh ceweknya keren banget. Udah lama ngelihat baru auzubillah, enggak dari awal auzubillah. Kenapa? Ada pasangan di sebelah gitu, ada istrinya. Nah, Maryam langsung ta'awuz, inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Kata Jibril, cowok keren itu ternyata namanya Gabriel. Kata Gabriel, innama ana rasulu rabbik li'ahaba laki gulaman zakiyya. Jangan takut Maryam, aku itu utusan Tuhanmu, artinya malaikat yang pengen ngasih kamu anak yang sangat suci. Kata Maryam, anna yakunu li ghulam, gimana saya akan punya anak, walam yamsasni basyarun, gak ada seorang laki-laki pun yang pernah nyentuh saya, nyentuh aja gak pernah. Walam aku baghiyya, dan saya juga tidak pernah merendahkan diri di depan laki-laki, artinya berbuat dosa. Anna yakunu li ghulam, gimana caranya saya punya anak? Kata Jibril, kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Itu udah kehendak Allah. Dan itu hayyin, mudah banget buat Allah SWT, sepele banget lah buat Allah. Fahamalat, tiba-tiba Maryam hamil. Fantabadat bihi makanan qasiyya, karena Maryam malu ketahuan hamilnya, akhirnya Maryam pun pergi ke suatu tempat yang terpencil, qasiyya, Aqsa. Aqsa itu artinya tempat yang jauh. Masjidil Aqsa disebut Al-Aqsa karena dia jauh dari Masjidil Haram. Kalau Madinah kan dekat. Masjid yang paling mulia kan ada 3 itu ya, Mekah, Madinah, Palestina. Nah, dia disebut Aqsa karena tempatnya jauh. Makanan qasiyya, tempat yang sangat jauh, terpencil, nggak ada siapa-siapa. Fantabadat bihi makanan qasiyya. Fa'aja ahal makhadu. Tiba-tiba dia udah harus ngelahirin setelah sekian bulan, mungkin 9 bulan. Qalat, dia bersandar di sebuah pohon, kemudian dia berkata, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Dia kayak orang menyampaikan satu bentuk kalimat sedih, kayak kalau bahasa sederhananya kayak ngeluh gitu. Ya laitani mittu qabla hadza, aduhai seandainya aku mati aja daripada harus menanggung malu kayak gini. Maryam itu kan pemalu banget.
sifat malu itu dipakai banget sama Maryam. Makanya ketahuan hamil nggak punya suami itu buat Maryam pukulan paling luar biasa, telak banget. Walaupun dia nggak berbuat dosa, tapi tetap aja orang kan ngata-ngatain dia. Ditambah lagi Bani Israel, tahu sendiri kan Bani Israel suka banget viralin fitnah. Ada apa viral Bani Israel teh? Maryam hamil di luar nikah, viral. Semua orang ngomongin mana Maryam, mana Maryam. Terus rumahnya tuh dilemparin batu karena dianggap sebagai pembawa sial bagi Bani Israel. Dasar Maryam ngaku-ngakunya suci, sok suci segala macam. Sehingga Maryam bilang, ya laitani mittu qabla hadza. Aduhai seandainya saya mati aja sebelum ini terjadi pada saya. Sehingga saya menjadi orang yang tidak pernah dibicarakan oleh siapapun. Sedih. Berarti pengennya Maryam beda dengan pengennya Allah. Secara emosional, secara manusiawi, secara fitrah ada penolakan dan itu manusiawi. Maryam menolak. Begitu juga sahabat Muhajirin. Wa inna fariqam minkum lakarihun. Minhum lakarihun. Walaupun sebagian kalian itu dalam keadaan karih, menolak, nggak suka. Emangnya kita mau menerima musibah? Pasti kita nolak kan secara spontan, fitrah, manusiawi, nolak. Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Aduhai seandainya aku mati aja sebelum kejadian ini terjadi padaku, sehingga nggak ada orang yang ngomongin tentang aku. Jadi nggak ada trending topik tentang Maryam waktu itu. Dia berharap kayak gitu. Semua berita buka channel mana aja Maryam. Asal buka Instagram yang muncul duluan di home tuh Maryam. Viral banget, semua orang ngomongin Maryam. Sehingga Maryam, bayangin, semua orang ngomongin kita se-Indonesia. Karena emang sebelumnya kan Maryam memang selebgram banget kan. Semua orang pengen nge-following Maryam. Jangankan yang cewek-cewek, yang cowok juga pengen nge-following Maryam. Cuman gak ada yang pantas. Semuanya kagum sama Maryam, respect. Tiba-tiba berubah. Kalau nggak naik, jatuh kan nggak berasa nih. Kita nggak naik jatuh, paling keseleo dikit. Tapi kalau naiknya udah terlalu tinggi jatuh, kan lebih sakit nih. Maryam tuh naiknya udah terlalu tinggi. Saking tingginya sampai Nabi menyebut dia satu di antara 4 yang sempurna di muka bumi. Nggak ada perempuan yang sempurna kecuali 4 itu. Itu benar-benar dipuja-puja tuh Maryam. Pengen punya anak nanti namanya Maryam. Pengen punya istri kayak Maryam. Pengen punya ibu kayak Maryam. Pokoknya Maryam itu idola banget tuh di zaman tersebut. Bani Israel kalau suka lebaynya luar biasa, kalau benci, wah noraknya juga luar biasa. Itu Bani Israel. Berlebihan gitu. Kalau suka habis-habisan sampai dijadikan Tuhan kan dulu mereka pernah mengangkat seorang laki-laki yang soleh jadi Tuhan, namanya Uzair. Namanya Uzair, disebut sebagai anak Tuhan. Kemudian juga Isa juga gitu. Bani Israel tuh luar biasa kalau suka. Kalau benci, wah habis-habisan juga tuh dijelek-jelekin. Kayak mereka ngejelek-jelekin Musa, Harun. Kalau Harun nggak terlalu sih, Musa. Kayak mereka ngejelek-jelekin Nabi, malaikat malaikat Jibril. Kan Bani Israel paling nggak suka sama Jibril ya. Jadi nggak ada orang Yahudi nama anaknya Gabriel tuh nggak ada. Rata-rata nama anaknya Michael. Karena mereka senang banget sama Mikail, gak suka sama Jibril. Kenapa? Jibril itu kalau turun pasti bawa perintah, wahyu kan? Jibril mah hese, bawa perintah wae gitu. Bawel Jibril menurut mereka. Kalau Mikail keren, bawa rezeki, bawa rahmat, bawa apa. Sehingga mereka senangnya sama Mikail. Dibikinlah film jin versus Gabriel. Malah nggak yang baik itu waktu itu jin. Kan banyak tuh film-film kayak gitu tuh. Itu memang dari dulu kayak gitu. Nah, Maryam naik tinggi, dipuja-puja semua orang. Maryam, kalau ketemu Maryam, fall back dong, gitu-gitu pada. Wah, pokoknya heboh aja sama Maryam. Tiba-tiba ada kasus, Maryam kan jatuhnya dalam banget sehingga Maryam tuh nggak siap perasaannya. Bukan karena dia sombong dan senang dipuja, tapi memang dia orang yang selama ini nggak melakukan kesalahan apapun, tiba-tiba dihadapkan dengan tuduhan yang sangat-sangat menyedihkan. Mirip dengan yang dialamin oleh Aisyah dituduh selingkuh. Orang sekelas Aisyah dituduh selingkuh kan berat banget. Kita aja dituduh macam-macam udah wah sedih kan, apalagi Aisyah, sekelas Aisyah yang terjaga dituduh selingkuh. Maryam terjaga dituduh selingkuh. Ternyata diam-diam Maryam banyak banget ada versi gosip dia melakukannya dengan rahib. Ada yang gosip melakukannya sesama murid di Al-Aqsa, ada gosip melakukan dengan Zakaria, banyak gosip. Berat banget buat Maryam sehingga Maryam mengatakan, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Aduhai seandainya aku mati aja. Aduhai seandainya dulu aku nggak bikin akun Instagram, pasti nggak akan jadi apa-apa gitu. Nyesel udah punya akun.
Udah gitu banyak lagi yang ngomongin. Akhirnya turun ayat, turun lagi Jibril, turun malaikat. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Dipanggillah Maryam oleh malaikat itu, ya Maryam, la tahzani. Kalau Abu Bakar, la tahzan. Kalau Maryam, la tahzani. Dua orang yang disebutkan kalimat la tahzan di dalam Al-Quran. La tahzan, innallaha ma'ana. Siapa? Abu Bakar. Kalau Maryam, la tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Jangan sedih wahai Maryam, gak usah khawatir. Allah udah memunculkan mata air di bawah kakimu. Artinya Allah yang akan merawat kamu, Allah yang akan ngebelain kamu, Allah yang akan deketin kamu, Allah bersama kamu wahai Maryam. Apa pelajarannya di sini teman-teman? Ketika Allah menggunakan logikanya yang kita tidak bayangkan, yang awalnya kita tolak, itu artinya Allah sedang memberikan kita kesempatan, hanya akan ditolong oleh Allah saja, tidak oleh makhluk. Ketika Allah menempatkan kita dalam satu situasi yang sulit, yang sampai bikin kita kehabisan ide nih gimana cara keluar dari situasi ini, itu berarti Allah lagi ngasih kita kesempatan masuk dalam sebuah situasi yang tidak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah. Allah pengen nolong sendiri. Dan pertolongan Allah itu ajaib. Tapi kalau Allah tempatkan kita dalam sebuah situasi yang kita masih berpikir dan menemukan beberapa jalan walaupun belum pasti bisa, berarti kita masih diberikan kesempatan, yang nolong kita itu makhluk. Oh, minta tolong ke si fulan, minta tolong si fulan. Tapi begitu kita mentok, kenapa ya kok berat banget nih masalah saya? Berarti Allah lagi menempatkan kita di sebuah situasi yang Allah sendiri yang akan menolong kita. Itulah perang Badar, itulah perang Ahzab, itulah Hudaybiyah, itulah Maryam, itulah banyak kisah kayak gitu. Situasi yang kayak udah mentok banget, yang nggak pernah kita bayangkan, yang kita awalnya pasti nolak secara spontan, berarti Allah lagi nempatin kita di sebuah situasi yang Allah pengen men-treat kita langsung sendiri, nggak mau pakai yang lain. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Allah sendiri yang akan memunculkan mata air di bawah kakimu wahai Maryam. Ayub juga kayak gitu. Semua dokter datang, habis uang Ayub untuk biaya dokter tapi nggak sembuh. Kenapa? Allah nggak pengen kesembuhannya dengan cara-cara yang kebayang oleh Ayub. Allah nggak pengen kita dapat jodoh dengan cara yang kebayang oleh kita. Reunian, stalking Instagram, salah ngambil kebab. Pokoknya yang kebayang sama kita itu nggak akan. Kenapa? Allah pengen ngasih kita cara yang cuman Allah sendiri yang tahu, dan itu surprise, dan itu istimewa banget. Apa itu? Kalau saya tahu berarti bukan surprise kan? Tunggu aja, masing-masing punya rahasia sendiri-sendiri. Dan ini yang bikin kita terus berharap. Sehingga Maryam tiba-tiba ngelihat di bawah kakinya sama Isa udah ada mata air. Minumlah dari mata air itu. Terus kata Allah, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutban janiyya. Ya Maryam, goyangkan pohon kurma yang ada di sebelahmu. Kan dia tadi bersandar di pohon kurma pas ngelahirin. Terus disuruh goyangin tuh pohon kurma. Saya pernah bilang, bayangin gimana seorang perempuan yang baru ngelahirin, yang lagi lemah, disuruh goyangin pohon kurma. Pohon kurma itu ukuran diameternya sebesar meja ini nih, lebih besar daripada diameter pohon kelapa. Bayangin, ngegoyang pohon kurma sebesar ini, seorang perempuan, goyang gak tuh pohon? Gak bakal. Laki-laki aja gak goyang, apalagi sendiri. 10 orang laki-laki aja ngegoyang pohon kurma segede ini belum tentu goyang. Goyang aja enggak, apalagi sampai ngejatuhin buah kurma. Kalau buah kurma yang udah tua jatuh masih mending, nih yang muda jatuhnya tuh. Berarti kan goyangnya lumayan tuh. Berapa skala Richter ya? Yang muda jatuhnya rutoban janiyya, bukan kurma yang tamar, yang udah tua, yang udah emang dihembus juga pakai angin jatuh, enggak. Wahuzzi, goyangkan pohon kurma itu ya Maryam. Apakah Maryam berpikir, Allah kalau ngasih perintah yang logis deh? Enggak kan? Kan Allah tahu ini pohon kurma dan saya baru ngelahirin, masa disuruh goyang? Enggak. Logika kayak gini, pertanyaan kayak gini enggak muncul dari orang yang udah pasrah banget sama Allah, yakin kalau Allah yang perintahkan, lakukan aja deh. Gak usah tanya gimana nanti hasilnya, itu bagian Allah, bagian kita ngelakuin apa yang Allah perintahin, disebut dengan ikhtiar.
Kadang-kadang ikhtiarnya nggak nyambung dengan hasil, tapi Allah suruh, ya udah lakuin aja. Maryam pegang tuh pohon, baru digoyang dikit udah langsung berguncang. Tusakit alaiki, jatuhlah, bukan jatuh, berjatuhanlah, berarti banyak nih. Berjatuhanlah untukmu rutaban janiya, buah-buah kurma yang masih muda tapi manis. Artinya apa? Hasilnya Allah yang pilih. Kurma yang mana yang mau jatuh, dengan rasa apa yang mau jatuh, yang jaraknya sekian dari tempat duduknya yang Maryam yang akan jatuh. Allah yang menentukan hasil. Tugasnya Maryam cuma ngegoyangin dong, walaupun gak mungkin akan terguncang. Ini iman. Belajar iman. Allah yang suruh, ya sudah saya lakukan. Allah suruh ikhtiar, ya saya ikhtiar. Allah suruh berobat, ya saya berobat. Tapi hasilnya Allah yang nentuin kayak gimana caranya. Akhirnya rutaban janiyah, berjatuhan. Kata Allah, fakuli washrobi wa qarri aina. Makanlah Maryam, minumlah Maryam, dan bersenang hatilah kamu dengan semua ini. Sehingga kata Nabi komen setelah baca ayat ini nih, Nabi komen Nabi apa? Korma dan manusia itu ada hubungan sejarah, diciptakan dari jenis tanah yang sama. Jadi pohon-pohon lain itu jenis tanahnya beda, cuma satu yang mirip dengan manusia, jenis tanahnya korma. Sehingga salah satu yang cepat merecovery seorang perempuan yang baru ngelahirin adalah makan rutaban janiyah, korma yang yang muda tapi manis. Jangan dikasih ke bayinya ya, keselak, bahaya. Kasih ke ibunya. Kalau ke bayinya tamar, korma yang udah tua, terus dikunyah sama bapaknya dengan syarat bapaknya udah gosok gigi. Jangan habis makan bala-bala cengek makan kurma kasih ke bayi. Kasih ke bayi yang tua, kasih ke ibunya yang muda, dan itu cepat merecovery seorang perempuan. Kata Nabi di situ ada obat dari penyakit. Intinya teman-teman, kayak gitu ternyata cara Allah. Itulah yang terjadi dalam